Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala ridwan an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa man ma akhafu alaikum riya wasyahwatul khafiyah yakni bisyahwatil khafiyah az-zina rawahul Baihaqi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgar. Qalu wa ma syirkul asgar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Rawahu Ahmad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla riya'i faqad asyrak wa man shoma yara'i faqad asyrak wa man tasaddaqa yara'i faqad asyrak. Rawahu Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya. Sesungguhnya itu ya Muhammad ya, hadisnya itu ya. Sesungguhnya perkara yang paling menakutkan dari apa-apa yang ditakutkan dari kalian. Jadi diri kita ini banyak yang menakutkan. Mungkin dosa hasud, dosa ini, dosa itu banyak kan? Tapi yang paling menakutkan di antara yang ditakutkan dari diri kalian kata Rasul, yaitu apa? Ar-riya. Riya. Karena ini, kenapa sih hadisnya seperti ini? Karena ini riya tidak pandang bulu. Mau berilmu atau tidak berilmu, mau taat ataupun maksiat, terancam dengan penyakit riya. Terancam. Kalau zina, ulama mungkin masih bisa menghindari, tapi riya belum tentu. Bohong, ulama mungkin masih bisa mengontrol, tapi kalau riya belum tentu. Ini riya ini, luar biasa loh ini. Melakukan sesuatu bukan karena Allah. Seperti misalnya kalau ada ustadz pilih-pilih acara yang acaranya besar diutamakan dibandingkan amplopnya kecil. Nah, itu sudah riya itu. Li ajli dunya, karena sebab dunia, sama dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Iya, sama dengan menduakan Allah, karena mutlak wajib kita melakukan ibadah semuanya karena Allah. Sering kita ucapkan itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Semua bisa kena riya, yang awam, yang alim, ulama dan lain sebagainya. Hati-hati, naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ya sudah ceramah suka biasa itu, gimana ceramahku? Bagus itu? Nah itu kepengen dibilang bagus ceramahnya itu. Kepengen bangga. Belum lagi berdakwah, kepengen dihargai, kepengen ditaruh di tempat yang di depan. Bukan lagi karena Allah. Kadang-kadang datang begini, kenapa itu orang kurang ajar, tidak hargai kak? Nah, itu. Berarti dakwanya bukan karena Allah, karena kepengen dihargai. Lihat bagaimana Nabi berdakwah dilempari batu. Ya, kita ini ulama sekarang bukan dilempari batu, baru amplop yang tipis tak kintak nih. Baik, tidak cocok dakwah di situ. Apa maksudnya itu kasih amplop begitu? Baru begitu. Anda tahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam setiap berdakwah dilempar pingsan pulang. Besok dakwah lagi, dilempar pingsan pulang. Berapa lama? 900 tahun. Kita ulama ini mungkin baru satu kali tidak dapat amplop, tidak datang seumur hidup. Saya pernah itu telepon Ustadz bisa gantikan nggak ceramah? Habib TJ amplop seres tanganya. Astagfirullah, ada istilah amplop seres tanganya. Astagfirullah.
Saya bersumpah demi Allah, mempertaruhkan amalku sampai mati. Tadi siang menelpon, Habib ada acara Bib di ini Bib, saya tidak usah sebut instansi. Berapa Bib budgetnya Bib, ini dari Jakarta Bib. Oh enggak bisa, saya enggak mau. Berapa saja, yang penting tanggal, jam, pas waktunya kosong saya datang. Tapi Bib berapa budgetnya? Enggak, tarik ulur. Terakhir Bib, perkiraan aja Bib. Enggak, lebih baik batal daripada saya sebut. Jangan jual agama. Kalau dikasih itu hadiah, kalau Anda tentukan jumlah itu menjual agama. Na'udzubillah min. Hati-hati ya, pertahankan itu. Habib, tapi kalau sedikit nak kasih, ya sudah begitu nih. Masih beruntung ada yang mau dengar Habib Mundir itu. Habib Mundir sebelum pengajian keliling. Nah datang itu tukang becak nak kasih 20, tukang parkir 20. Datang ke di pengajianku nah. Datang ke di pengajianku nah, datang ke di pengajianku nah kasih. Banyak yang datang itu orang-orang dikasih semua. Nanti dapat 1 bulan 2 bulan tidak mau dikasih. Jangan Bib, saya datang karena nikmat, bukan lagi karena uang. Keluar uangnya. Ulama itu bersyukur kalau ada yang mau dengarkan. Karena kenapa? Diselamatkan dari ilmu yang tidak manfaat. Diselamatkan. Yang semestinya dia disiksa di hari kiamat gara-gara jamaah, dia selamat. Mestinya terima kasih. Jangan malah pasang tarif. Na'udzubillah min dalik. Ya, itu hati-hati. Makanya ya, ini anu loh ini, apa namanya? Rawan loh ini, bahaya loh. Ya. Saya ada satu daerah di Makassar, saya tidak usah sebut nama. Daerah ini memang kayak minoritas ekonomi lebih rendah. Kalau saya ceramah di situ 10 kali, mungkin saya terima amplop baru 4 kali. 6 kali tidak. Kenapa? Abah saya memberi nasihat, kalau orang miskin jangan terima atau masjid dibangun. Ringkas cerita, ada telepon, Bib dari sini Bib. Oh iya, kapan? Besok malam. Di Klaro ada telepon. Habib ada acara ini, gubernur datang Bib, zamannya Pak Syahrul. Budgetnya 5 juta, Habib ya, bisa besok malam bisa ya? Nggak bisa, ada caraku. Di situ. Padahal cara sana itu 50-50. Kemungkinan terima atau tidak. Ya, Allahi. Apa yang terjadi? Alhamdulillah. Ngotot dia, Bib begini Bib, saya cari ustadz untuk isi apa namanya? Di tempat tak kita isi di Klaro, nanti saya yang kasih amplopnya itu ustadz. Saya jawab, bagaimana kalau saya cari ustadz isi di Klaro, nanti saya kasih amplopnya. Kan sama-sama jika bisa. Jangan jual agama, naudzubillah min dzalik. Wallahi, sekitar beberapa bulan yang lalu saya naik pesawat keluar daerah, pergi ceramah. Naik pesawat loh ini, keluar daerah, pulang, amplop 1 rupiah enggak ada. Tahu Ustaz Salim, Habib ada acara ini Bib, betul-betul orang kurang mampu enggak ada. Tapi nah harap kita beli akbar, enggak apa-apa, berangkat. Pulang enggak ada. Kenapa? Kadang kita tidak dapat di sini, nanti Allah bikinkan jalan lain. Allah kasih jalan lain, min haitsu la yahtasib. Ingat loh, kalau rezeki yang bisa dihitung itu terbatas, rezeki yang tak terhitung itu tak terbatas. Rezeki orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang kita sebut itu kan terbatas, yang tidak disebut itu tidak terbatas. Paham ya nak? Ya ulat, ya talamid. Jangan sampai ada yang pasang tarif. Hati-hati. Alhamdulillah. Riya, karena bukan karena Allah, tapi karena dunia atau karena makhluk. Hati-hati. Ya. Biasa di acara itu. Kenapa tidak nasebuka itu? Masih tidak acara. Mau dihormati kan? Itu berarti riya juga itu. Kepengen apa namanya itu? Dakwanya betul-betul kepengen dihargai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, selain riya, karena riya kemarin sudah kita bahas panjang lebar, apa yang ditakuti Nabi?
wa syahwatul khafi. Syahwat yang samar. Ini bukan cuma masalah zina ya, tapi semuanya. Apa ya, kalau saya kemarin menelpon guru saya, apa itu syahwatul khafi? Salah satunya angan-angan masalah dunia. Ya, kadang-kadang kita ini, saya nanti kepengen begini, itu apa ya istilahnya, angan-angan yang berkepanjangan. Saya nanti cita-citaku begini, saya itu yang paling ditakutkan. Kenapa? Karena akan merusak kualitas ibadah. Bedakan cita-cita sama syahwatul khafi yang kayak samar gitu, samar. Ya, samar. Naudzubillah min dzalik. Sampai-sampai dikatakan itu mantola amaluh sa'a amaluh. Siapa yang panjang angan-angannya akan saya akan pasti jelek amal solehnya. Pasti jelek amal solehnya. Sudah, jangan terlalu banyak berpikir ke depan. Kalau saya punya prinsip, dengarkan ya, saya punya prinsip. Kalau kepengen hari esokmu bagus, buat hari inimu terbaik. Itu aja. Jangan pikir besok. Besok itu perkara belum tentu, yang sudah pasti di depan mata. Kalau Anda kepengen masa depan Anda cerah, buat hari ini sudah paling baik. Insya Allah ke depan otomatis tambah baik. Itu ya. Nah itu hati-hati. Dan begitu juga menyangkut syahwatul khafi, yang menyangkut zina. Memang ini luar biasa itu masalah syahwat ya. Luar biasa loh itu. Perhatikan. Inna syaitana da'if wal mar'adu gawi. Setan itu lemah godaannya itu. Setan godaannya lemah, standar. Perempuan, perempuan itu bahaya tuh. Saya pernah ceritakan mungkin, siapa itu imam di Mandar itu, Imam Lapeo, ya, siapa nama benarnya itu, Syekh Muhammad, Haji Muhammad Tahir, itu pernah diundang ke Jakarta, menghadiri kayak majelis ulama Indonesia itu waktu. Perwakilan beliau Sulawesi Selatan berangkat di Hotel Bundaran HI Internasional. Ya. Nginap, selesai pembahasan ulama, mau menuju dari aula ke kamar. Di perjalanan ketemu dua perempuan bule. Sama muridnya nih. Ini yang cerita ke saya ini muridnya. Jadi Bib, waktu itu saya ketemu berpapasan. Lalu sampai di kamar, ngomong sama muridnya, kalian tahu enggak, seandainya Allah titip kamar saya ini penuh dengan uang, Allah titip kamarku uang, insya Allah sampai kapanpun tidak akan kurang 1 lembar. Enggak. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menitip 2 perempuan tadi di kamarku, demi Allah besok pagi saya belum tentu selamat. Karena godaannya Masya Allah. Ini seorang ulama yang rendah diri, yang menyadari dirinya lemah. Karena memang kita ini lemah. Kalau bukan pertolongan Allah, kita ini lemah. Ngeri ini perempuan ini. Naudzubillah min dzalik. Ada satu muridnya Imam Syafi'i pernah datang kepada Imam Syafi'i. Curhat lucu tapi nyata. Maaf ya, enggak apa-apa ya. Gini curhatnya. Ya Imam, tabe mau kak minta amalan. Kenapa ya? Istriku tuh tidak cantik mi kuliah. Paham ya maksudnya itu? Nah bilang Imam Syafi'i, oh iya. Kau mau kembali cantik istrimu? Iya. Caranya coba amalkan. Setiap lihat ke perempuan yang tidak halal, tundukkan matamu. Lihat ke perempuan tidak halal, palingkan pandanganmu. Selama 40 hari ke depan kau temui saya.
Ya. Jadi setiap lihat perempuan tunduk. Enggak mau lihat perempuan, tunduk. Ada perempuan, palingkan. Ada perempuan, palingkan. Terus, nah upayakan amalkan itu perkataan gurunya. Setelah 40 hari datang sama Imam Syafi'i. Bagaimana? Wallahi, tidak ada yang lebih cantik melebihi istriku ya Imam Syafi'i. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau kau menikmati yang haram, Allah akan mencabut nikmatnya yang halal. Kau menikmati yang haram, yang halal dicabut kenikmatannya sama Allah. Jadi ya itulah kadang-kadang syaitan. Anda tahu syaitan luar biasa loh tuh. Maaf loh ya, tempat keluarnya kotoran. Maaf ini kalau saya sebut itu, tempat keluarnya kotoran itu kelihatan indah kalau setan sudah menghias. Betul apa enggak? Perempuan kalau jalan itu kan balik belakang. Wih. Padahal sebenarnya tempat keluar kotoran itu. Tapi kelihatan indah kalau sudah setan menghias sesuatu itu luar biasa itu. Kadang-kadang jelek tapi kalau syahwat luar biasa cantik tuh. Padahal kalau dibandingkan biasa-biasa kok. Tapi syahwat itu tidak ada ujungnya gitu loh. Tidak ada ujungnya. Mau bagaimana? Anda sekarang gini. Sekarang Anda tukar istri Anda yang paling cantik menurut Anda. Nanti 1 bulan ada lagi lebih cantik. Paham enggak maksud saya ini? Enggak ada sampai kiamat, enggak bakalan. Kecuali Anda mau bersyukur. Ya, gitu. Tapi ada orang bilang, "Bib, jangan syukuri istri tak." Kenapa? Bahaya. Karena Allah berfirman, "La in syakartum." Kalau kau syukuri, Allah akan Nah itu. Tapi yang ditambah bukan jumlahnya, kualitasnya insyaallah ya. Nah, perhatikan. Hais, kalau zina ini ya Allah. Dan ingat ya, sekali lagi saya sampaikan, zina itu dosa besar. Ya. Setelah zina, syirik. Tidak ada lagi lebih besar. Tapi perhatikan, tapi itu zina asal mulanya dari dosa kecil. Tidak ada dosa besar kecuali asal mulanya dari kecil. Tahun 2005 ada kebakaran di Bawah Karaeng, di belakangnya SPBU. Kebakaran 200 rumah waktu itu. Sampai Kementerian Sosial turun tangan. Penyebabnya apa? Korslet listrik. Api, bunga api. Menyebabkan 200. Begitulah zina. Zina itu dosa besar. Asal mulanya dosa kecil. Apa itu? Melihat. Lewat sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, atau nyata. Sudah itu minta nomor, chatting, pacaran itu. Nah tanya, sudah mikir makan? Kenapa lu tanya sudah makan? Bukan kau masak yang nasi. Ya, tidak bisa ketidur mengingatmu. Nyonyang goreng natarajong. Nggak ada semua itu. Bohong. Ya, ujung-ujungnya telepon. Sudah telepon, video call. Sudah video call, ketemu. Ujung-ujungnya zina. Awal mulanya mata. Kecil itu dosa itu. Awal mulanya mata. Hati-hati lo tuh. Jangan sampai terjerumus. Makanya Allah itu tidak pernah mengatakan, ada enggak Al-Quran Allah mengatakan jangan berzina. Enggak ada. Wala takrabus, jangan dekati zina. Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim waktu itu datang tahun 2000 di Makassar. 2001 atau 2000 itu pertama kali beliau menyampaikan seperti ini. Seandainya ada jalan menuju satu tempat harus melewati tempat perzinahan, sedangkan ada tempat bukan perzinahan lebih jauh 2 kali lipat. Lewati tiang bukan perzinahan 2 kali lipat. Bahkan dalam riwayat kalau ada arlojimu ketinggalan di tempat jatuh lewat perjalanan perzinahan, ikhlaskan karena Allah. Begitu dilarangnya kita lewat tempat perzinahan. Kecuali memang
darurat atau mungkin tidak ada di siang hari, gitu aja. Ya. Jadi kadang-kadang itu Islam itu harus paham ya, wala taqrabuz, apa artinya? Jangan dekati. Apa salah satu yang mendekati zina? Salah satunya apa? Salah satunya apa? Pacaran. Pacaran itu mendekati, makanya mutlak ulama yang soleh mengatakan pacaran haram. Kalau ada yang menghalalkan, koslet. Gitu aja. Na'udzubillah min dalik. Ya. Ya Allah. Hindari. Ada orang bilang begini, kalau tidak pacaran Bib tidak dapat jodoh. Hah? Maksud lo? Enggak ada seperti itu. Na'udzubillah min dalik, ya, itu seolah-olah menghalalkan. Gini loh, kalau Anda mau bermaksiat, urusan Anda sama Allah, tapi tolong jangan banyak omel. Kalau Anda banyak bicara, seolah-olah menghalalkan itu pacaran, bisa kafir. Kenapa? Man ahallal haram fahuwa kafir. Siapa menghalalkan yang haram dihukumi kafir. Hati-hati loh. Kalau mau berzina, mau bermaksiat, urusan Anda sama Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah. Tapi jangan sampai komentar macam-macam. Nggak apa-apa di pacaran, yang penting kan kendalikan diri. Hehehe. Omongan Anda itu lebih parah dari zina, gitu loh. Karena ada bentuk pembenaran gitu. Hati-hati. Ya. Ini, naudzubillah. Hadis terakhir sebelum tanya jawab, saya loncatkan karena tadi kemarin itu sudah satu Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla yura'i faqad asyraka, wa man shama yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Ini hadis riwayat Ahmad, akhraju Imam Ahmad. Ya. Barang siapa yang sholat disertai riya, maka dia dihukumi syirik. Siapa yang puasa disertai dihukumi syirik. Barang siapa yang bersedekah dengan riya, dihukumi syirik. Maksudnya ini siapapun melakukan amal soleh dengan riya, syirik. Akan tetapi hadis ini menjabarkan, maaf ya, hadis ini menjabarkan bagaimana pentingnya kita mengoreksi ibadah. Jangan sampai ada ibadah kita yang mungkin kita sadari atau tidak sadari bisa riya. Bisa riya. Contoh misalnya, maaf ya, saya kasih contoh. Ada orang ke masjid. Ke masjid itu perkara paling bagus. Perkara paling bagus, ya. Tapi kadang-kadang dia tidak riak sama manusia, riak dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Ada bisikan setan. Hebat mantung kau itu di istiqomah kau ke masjid. Kau itu termasuk golongan orang yang mukhlis itu. Lalu nak betulkan? Iya. Nah, detik itu riak. Hebatnya jebakannya setan itu, ya. Kalau setan kecil kan jangkau ke masjid, itu setan kecil. Kalau setan hebat itu nasuruh ke masjid. Tapi nanti Nabi bisik itu, ya. Semua, bahkan sholat yang riya itu diancam loh ya dalam surat Al-Maun. Wailul lil musallin, sungguh celaka orang yang sholat, neraka wail. Siapa? Alladzina hum an sholatihim, yang sholatnya suka lupa. Walladzina hum yura, mereka yang suka riya dalam sholat. Tapi, nah perhatikan, Al-Imam Syafi'i mengatakan ihdar bil ibadah ma yata'allaka bidunya ay bil fulus fa innaha gharibah anir riya. Ya, hati-hati ibadah yang berkaitan dengan uang. Berkaitan dengan uang. Karena kenapa? Ibadah yang berkaitan dengan uang cenderung dekat sama riya. Cenderung. Orang riak baca Quran sedikit. Orang riak sholat sedikit. Orang riak haji umroh banyak. Riak sedekah banyak. Riak bangun masjid banyak. Riak bangun pesantren banyak. Kenapa? Ini berkaitan dengan ini.
Ini yang sensitif mendekati orang ada rasa bangga, merasa dirinya dia mampu sedangkan yang lainnya tidak. Ini loh saya. Hati-hati itu. Menyangkut haji, umroh, bangun masjid, apa. Kalau seandainya ada orang bangun masjid, kalau saya sih usul saya, jangan nama Anda. Kalau nama orang tua enggak apa-apa. Nama orang tua enggak apa-apa kalau saya. Ya, nama orang tua enggak apa-apa. Misal ya, ada orang kasih nama masjid ini apa itu seperti masjid yang di apa ini Habib Taufik kasih nama ibunya itu Masjid Syarifal Ghoya misalnya. Ada itu masjid juga yang Masjid Toha, itu namanya Nabi Muhammad misalnya, ya tuh masjid ini. Tapi jangan nama dia, usahakan nama bapaknya atau ibunya. Kalau nama pribadi cenderung riak. Ada lagi Andik Bakti. Andik Bakti ini mantan ketua pertanahan Kota Makassar. Dia bikin masjid An-Nur. Kenapa? Nama ibunya. Masya Allah, itu bagus itu. Tapi kalau nama pribadi sulit lepas dari dia. Pasti bangga. Setiap masuk masjid lagi, oh saya bangun. Oh ini namaku. Gitu. Hati-hati ya. Kecuali suami menghadiahkan istri menghadiahkan ke suami atau sebaliknya. Ya, enggak apa-apa. Seperti Ibu Haja Joharia itu dia bangun masjid Pontiku, Masjid Haji Aris Muhammadiyah. Suaminya sudah meninggal. Enggak apa-apa kalau sudah meninggal. Gitu. Kalau sudah meninggal enggak masalah gitu. Lebih bagus itu, enggak apa-apa. Supaya anaknya tidak lupa mendoakan orang tuanya gitu. Ya kadang-kadang ini kalau berhubungan agama itu ingat saja itu riya selalu ya, naudzubillah min dzalik. Apalagi haji. Kalau tidak dipanggil haji lagi mukana. Diundang tidak ada hajinya tidak datang. Ya. Umroh na cerita mi. Saya 17 kali haji, 40 kali umroh. Kadang-kadang pulang itu ya tidak ditanya ki bicara sendiri. Capekku, kenapa ki? Dari ke umroh. Itu. Jadi jangan hindari, lebih baik. Ada satu ini, tahu Raja Wangi? Raja Wangi itu tidak ada tahu kalau dia pernah 8 kali mi haji. Satu kampung tidak ada yang tahu kalau 8 kali mi haji. Akil. Karena kenapa? 8 tahun di Saudi. Sekaligus haji. Walaupun di Saudi tapi alhamdulillah 8 kali haji. Enggak pernah kalau ditanya, siapa namamu? Agil. Enggak pernah bilang Haji Agil. Saya ini heran kalau ada orang itu ditanya pakai haji namanya. Siapa nama tak? Haji Husein. Loh, nama aku kalau di akta kelahiran itu Husein, bale-bale berarti. Ada apa? Kalau ditanya, berani enggak Anda jawab nama Anda sendiri? Enggak usah pakai haji. Untuk apa Anda memberitahu orang kalau Anda haji supaya Anda dihargai karena Anda orang kaya atau orang mampu? Enggak usah. Ibadah itu rukun Islam itu pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima. Lah kenapa enggak bilang siapa nama tak? Syahadat Husein. Kan lebih utama, lebih pertama. Ya kan? Nama itu siapa? Sholat Salim. Gitu kan? Enggak ada. Jadi janganlah. Artinya karena urusan materi disebut-sebut gitu. Maka ini cuma Indonesia aja kayak begini ini modelnya cuma Indonesia. Makanya semua orang Indonesia di Mekah itu dipanggil ya Haj, ya Haj. Orang Indonesia itu. Kalau perempuan, ya hajjah, ya hajjah. Iya. Jadi memang kasihan kita kadang-kadang orang itu stratanya naik gara-gara haji. Kasihan kalau begitu. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Enggak boleh. Anda katakan kesempurnaan agama seseorang itu tergantung dari hajinya. Siapa bilang? Berarti orang miskin tidak sempurna agamanya, begitu? Hati-hati lo bicara itu. Kesempurnaan agama orang adalah menikah.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin falyastakmil fi nisfil baqi." Siapa yang menikah maka sempurnalah setengah agamanya, maka sempurnakanlah sisanya dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada kaitannya haji, ya, jangan sampai haji. Tidak. Ya. Kalau mau melamar anaknya orang ada perempuan, kenapa mahar-maharnya Bu Haji? Anakku sudah haji. Jadi kalau anaknya sudah haji itu maharnya lebih mahal itu. Anaknya sudah haji, ditambah lagi anaknya dokter, tambah naik sedikit. Anaknya Andi, tambah naik sedikit. Itu ada itu pertimbangannya itu semua itu. Kasihan kita ini ya. Jangan sampai kita merasa lebih mulia dari orang. Bukankah itu iblis? Merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Hati-hati. Ya, mau haji mau bukan jangan dipermasalahkan sudah. Ya, acara itu kalau di acara, haji, naik haji, masuk haji. Kalau situ, iya, situ Miki, dekatna sendal kah? Kalau bukan haji kan begitu, Ji. Kadang-kadang saya ini perhatikan kadang-kadang di acara. Perhatikan di acara, la ilaha illallah. Kasihan, man tawada ala ginahu faqad dhahabat thulutsa dini. Siapa yang tunduk kepada orang karena kekayaannya, 2/3 agamanya dicabut oleh Allah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin.